Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berikut ini adalah beberapa konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang yang terlibat turut serta dalam merekayasa kasus persekusi, eksekusi, penculikan dan perampasan yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati ya, yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi terhadap Indah Wahyu Widiawati dan Hilda Fitri Ayu Desmayanti. Dari beberapa rangkaian kejadian demi kejadian ini, kami sudah menyampaikan beberapa hal yang hingga dengan hari ini ya, kasus ini belum dapat kita lakukan penyelidikannya. Maka dari ini kita menyampaikan beberapa hal yang tentu menyangkut beberapa kepentingan publik, terutama itu dengan upaya penelusuran kasus dari awalnya. Jadi dari sifat-sifat, bentuk, motif, modus persekusi eksekusi tersebut. Berkali-kali kami sampaikan bahwa kasus persekusi eksekusi ya, yang dilakukan banyak orang kepada saya ini tidak kali ini saja. Apakah itu ada hubungannya dengan saudari Indah Wahyu Widiawati atau bukan? Nyatanya peristiwa percobaan pembunuhan yang dilakukan orang kepada saya itu ya terjadi berkali-kali. Yang jadi persoalan adalah peristiwa atau kejadian seperti itu terjadi berkali-kali dan diarahkan kepada saya. Maka dari itu hal yang sangat urgen atau sangat penting dalam rangka upaya penelusuran kasus ini dan penyelidikan kasus ini betul-betul menjadi pokok poin view atau titik pangkal di mana kapan peristiwa ini terjadi, siapa pelaku peristiwa ini, dan kira-kira bergerak ke depan itu visi misinya apa. Jadi kalau saya dengan memperkarakan saudari Indah Wahyu Widiawati itu visi misi saya sudah jelas, yaitu pemenuhan penuaian atas utang-utang yang ditanggung oleh saudari Indah dan beberapa hal perkara lainnya atau berjaring lainnya yang mesti dirampungkan, diselesaikan oleh saudari Indah Wahyu Widiawati itu. Dan nyata setiap Indah Wahyu Widiawati kita perkarakan di kepolisian, yang ngamuk banyak gitu. Itu jadi dengan fair saja kita perkarakan Indah Wahyu Widiawati, kita tetapkan sebagai tersangka, nanti akan muncul saksi-saksi yang bisa mengarah kepada tersangka. Dan penelitian penyelidikan lanjutan terhadap orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa persekusi eksekusi yang dilakukan kepada saya oleh oknum anggota polisi itu dan atau lainnya. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Penyidik ya, mohon kerjasamanya lah, bahwa pasca kejadian itu saya yang ditarget, saya dikejar-kejar perkara itu. Karena apa? Mendengarkan keterangan sepihak dari saudari Indah Wahyu Widiawati tentang adanya dugaan KDRT. Sekarang bapak-bapak tahu sendiri bahwa ini adalah murni kejahatan atau kriminalitas murni, rekayasa yang dilakukan Indah Wahyu Widiawati itu sendiri, ya kan? Jadi dia sering membuat persepsi mata memandang atau orang lain
sampai diwangi berdrama-drama, berdarah-darah, menangis-nangis, itu menjebak orang lain, menggenosid dan menjustifikasi kesalahan orang lain untuk menjadi pembenar atas perbuatannya itu sendiri. Itu yang menjadi titik sentral. Maka dari itu kami bersikeras menyampaikan hal ini kepada kepolisian agar kasus ini dibuka lebar-lebar, bukan karena harus ada penyelesaian atau sanksi tertentu, Pak. Ini kaitannya dengan Binmas ya tidak apa-apa, dengan ketertiban masyarakat, dengan peraturan perundang-undangan, tidak masuk kepada ranah pidana juga tidak apa-apa. Karena apa yang disampaikan kepada kepolisian tidak seharusnya atau tidak semuanya harus perkara pidana. Perkara perdata juga bisa, perkara kemasyarakatan juga bisa, perkara eksekusi persekusi dan lainnya juga mungkin. Maka dari ini semua hal yang berkaitan dengan apa yang saya beritakan itu kan menyangkut peri kehidupan saya, juga menyangkut peri kehidupan Saudari Indah Wayu-Widiawati, di mana pergaulan Saudari Indah Wayu-Widiawati itu menyangkut Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, SD 03 Tambak Romo. Maka yang menjadi saksi-saksi dalam pergaulan stakeholdernya itu adalah satu, kepala sekolah SD 03 Tambak Romo. Di antaranya adalah Supawaten, Sunarto, Dahlan Istanto, dan Sudarmati. Nanti bisa ditambah-tambah dengan pengawas ya. Yang sekarang pengawas namanya Pak Suwadi atau dulu Pak atau yang lain lah ya, mengetahui betul. Lalu Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo waktu itu adalah Jayus Setianto dan Sutopo MM. Ditambah lagi Sarpan, ditambah lagi Jumani, ditambah lagi Bupati Pati untuk dimintai keterangan atas kejadian demi kejadian ini. Karena ini menyangkut hak hidup orang lain, hak martabat orang lain. Tidak langsung orang itu setelah menjadi jabatan atau menjadi PNS itu terus memandang orang sebelah mata terus mengatakan tidak level dan lain sebagainya. Tidak level dengan lu tidak mau ya tidak mau. Tapi urusan kriminal itu tetap untuk kriminal. Jadi itu urusan kaburnya itu bawa apa ya, yang dibawa lari itu dikembalikan, yang diculik atau yang dicuri atau dirampas itu dikembalikan. Dan memanfaatkan drama seolah-olah terjadi penculikan ini penculikan ini loh Pak, ini udah dirancang rapi. Sejak Saudara Indah mau keluar dari rumah itu sudah dirancang sedemikian rupa rapi sehingga dia bisa mempersangkakan Saudara Solihul Hadi nanti memeras. Jadi untuk tidak menuntaskan, memeras agar Saudara Solihul itu mengeluarkan jumlah uang. Waktu itu yang diminta melalui kurirnya, yaitu Sri Tomo 600 juta. Kenapa 600 juta? Nilai daripada suruh jual tanah yang disebutkan oleh Sri Tomo. Jadi Sri Tomo ini juga turut otak dan dalangnya. Maka dari ini kita meminta kasus ini dibuka lebar-lebar, kasus ini diungkap. Jadi siapapun yang terlibat, siapapun yang mengetahui kasus ini untuk dapat dilibatkan tentunya. Jadi siapapun yang terlibat dalam kasus ini, siapapun yang turut serta mengutai, ya, membawa kabur atas Indah Wayu-Widiawati dari Desa Karangkonang harus diusut tuntas. Itu. Jadi jangan serta-merta setelah orang itu bisa ini, bisa itu langsung bisa seenaknya. Ada orang yang bisa ini, bisa itu juga ada ukurannya, ada aturannya. Tidak kok. Langsung bisa ini, bisa itu, lalu melakukan persekusi-eksekusi dan memandang sebelah mata perkara orang lain. Itu yang kita minta, keseriusan dari kepolisian dalam rangka untuk menakar, mengungkap dan
melakukan penangkapan terhadap Indah Wayu Widiawati. Kasusnya tidak itu saja, Pak. Penipuannya itu, Pak. Pemalsuan dokumen negara atau membuat surat-surat yang nantinya akan dipakai untuk alat memeras. Katanya orang ini akan jadi ini, orang ini akan bisa dijadikan begini. Ini ada dalangnya, ada otaknya, ada penyertanya, ada jaringannya. Jadi dengan segera menetapkan Indah Wayu Widiawati menjadi tersangka, tentu nanti akan ketahuan jaringannya siapa, yang terlibat dalam hal itu siapa saja. Yang merekayasa sampai memeras oleh Widiawati uang segitu dan segitu mulai dari awal kejadian hingga kasus itu berjalan itu siapa saja. Dan itu bisa tripartit, bisa dari sumbernya, pelakunya, provokatornya saudara dari dalam keluarga, yaitu keluarga Magelang, terutama adalah Ibu Aisyah Jamali, dan dari luar bisa dari desa Karangkonang, dari setingkat RT, RW, kecamatan dan lain sebagainya yang mendukung kejadian itu harus terjadi, yang mendukung agar supaya peristiwa itu berjalan dan terjadi. Maka dari ini kita meminta dan mendorong semua pihak terlibat, terutama dari Satuan Dinas Pendidikan Tanpa Romo untuk bertanggung jawab sebagai stakeholder. Masa satu stakeholder takut dengan satu orang? Saya tidak berani ngurus Bu Indah, takut saya dengan Ibu Indah dan sebagainya. Itu ada apa? Itu yang saya sampaikan kepada bapak-bapak di kepolisian agar kasus ini didalami, diselidiki, diteliti sejauh mana kompetensi, konsistensi hukum terhadap suatu refleksi kejadian atau peristiwa kejadian persekusi, eksekusi, kejahatan ras yang terjadi di Jalan Mojo Lawaran Gabus berkaitan dengan penculikan, perampasan, persekusi yang dilakukan oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati kepada Indah Wayu Widiawati. Ini harus menjadi standpoint, start awal seluruh perjalanan saya gagal, seluruh permasalahan saya itu menjadi tumpul adalah karena Bambang Permati. Jadi saya meminta aktor Bambang Permati ini dikeluarkan dari kotak. Saya tak melihat wajahnya. Dan aktor namanya Indah Wayu Widiawati yang memainkan seluruh cara rekadaya dan action drama seperti itu juga harus dipertontonkan, harus diketahui publik agar supaya semuanya jelas pertanggungjawabannya. Karena sebelum kabur itu Pak, bawa uang banyak Pak, merayu ini merayu itu, katanya mau akan memberikan kompensasi ini kompensasi itu, nanti akan bangun rumahnya Mas Didi, nanti akan menanggung makannya Mas Didi, dan janji-janji manis berbisa yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati sangat banyak, sehingga tidak satu saja orang yang menjadi korban, banyak Pak, sistematis. Maka dari ini saya sungguh-sungguh berharap kasus ini dijadikan pegangan Pak, kasus ini dibuka lebar-lebar agar supaya tidak lagi dia beroperasi seperti itu, melakukan penipuan-penipuan yang tidak ada habisnya, dan korban-korbannya akan banyak yang berjatuhan dan tidak ada penyelesaiannya. Itu yang dapat kami sampaikan atas usaha dan kerjasama semua pihak. Saya sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.